Hari ini Alia sudah bulat memutuskan untuk menemui mantan istri Arfan. Ibu Arfan menyebut wanita itu dengan panggilan Rani. Nama lengkapnya Nurani. Ia memiliki warung soto bernama Nurani. Kendati ia bingung dari mana harus memulai pembicaraan, tapi ia berharap setidaknya ada sedikit informasi yang bisa ia dapatkan. Ketika tiba di warung soto Nurani, gambaran sosok perempuan cantik terawat sedikit meleset. Bukan karena wanita itu buruk rupa, bukan. Wajah wanita itu manis khas orang Jawa. Hanya saja perawakannya yang kurus dan sedikit kucel seolah menggambarkan jejak penderitaan yang mungkin masih ia bawa setelah lepas dari Arfan. Pakaiannya begitu sederhana dengan kerudung lebar menjulur hingga ke perut. Jari-jarinya kurus dan begitu terampil menyajikan pesanan pelanggan. Senyum yang ia sunggingkan ke setiap pelanggan seakan hanyalah simbol penutup duka. Agak lama Alia duduk terpaku mengamati wanita itu hingga akhirnya sang wanita mendekatinya. "Mau pesan apa, Mbak?" tanyanya ramah. "Apa Mbak pemilik warung ini, Mbak Rani?" Nurani mengangguk. "Iya, saya Nurani. Mbak siapa ya?" "Saya Alia." "Oh, iya. Mantan ibu mertua saya pernah bercerita saat ini Mas Arfan tengah dekat dengan Mbak Alia." Nurani memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Dia mengamati penampilan Alia yang cantik terawat dengan pakaian yang bagus. Tak heran jika Arfan jatuh cinta padanya. "Sebenarnya tidak dekat seperti yang Mbak Rani pikirkan. Bisa kita bicara?" Nurani terlihat ragu, namun akhirnya ia duduk berhadapan dengan Alia. "Bicara apa, Mbak?" Alia menghela nafas sejenak. "Maaf kalau saya lancang ke sini dan mengajak Mbak Nurani bicara. Mama saya dan Tante Maria memang sepakat menjodohkan saya dengan Arfan. Tapi saya masih ragu dan memang belum siap untuk menikah. Saya rasa saya perlu tahu alasan perceraian Arfan dan Mbak Nurani dari pihak lain, bukan hanya dari Arfan dan orang tuanya." Nurani menunjukkan raut wajah kesalnya. "Mohon maaf, Mbak. Itu urusan pribadi dan saya tidak bisa menceritakannya. Saya permisi dulu. Saya harus melayani pembeli." Nurani beranjak lalu kembali sibuk di dapur. Baginya perceraiannya dengan Arfan adalah luka yang masih ia usahakan untuk disembuhkan. Bercerita tentang perceraiannya sama saja dengan menabur garam di luka yang masih basah. Alia termangu. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh. Sesaat kemudian, ada seorang wanita parubaya duduk di hadapannya. "Mbak ini temannya Rani?" tanya wanita itu sopan. Saya Alia, Bu." "Oh, saya paham. Alia yang kemarin diceritakan oleh Bu Maryam." Tiba-tiba ibunya Arfan datang ke sini dan bercerita bahwa anaknya sudah menemukan calon istri yang lebih baik dari anak saya, ujar wanita parubaya bernama Ningsih, ibu dari Nurani. "Sebenarnya saya belum menerima tawaran mereka untuk bertaaruf dengan Arfan. Tujuan saya ke sini ingin mendengar langsung alasan perceraian Arfan dan Mbak Nurani karena saya perlu tahu alasan dari kedua pihak. Mohon maaf jika saya terlalu lancang." Alia merasa tak enak sendiri. "Tidak apa-apa, saya paham. Dari awal menikah, mereka menikah tanpa cinta. Ayah Arfan berteman baik dengan almarhum suami saya. Dia menjodohkan Arfan dengan Rani. Sebenarnya dari awal saya memang ragu mengingat keluarga kami begitu jauh berbeda dari status sosial. Mereka keluarga terpandang, keluarga berada, sedang kami orang gak punya, orang bodoh, pendidikannya rendah. Rani cuma tamatan SMK, gak sederajat sama Arfan yang sarjana." Ningsih terdiam sejenak. Perceraian sang putri tak hanya menjadi luka bagi Nurani, tapi juga duka baginya. Dari awal menikah, Rani sudah sangat menderita. Ibu mertuanya selalu membandingkannya dengan menantu orang lain yang begini begitu. Ia dituntut untuk menjadi menantu yang sempurna dan tak boleh melakukan kesalahan. Masakannya, pekerjaannya, semua gak luput dari kritikannya. Rani jarang dibawa ke acara penting maupun dikenalkan ke kerabat atau teman-teman keluarga itu. Anak saya merasa gak dianggap. Dia gak ubahnya pembantu rumah tangga di keluarga itu. Ningsih menyeka air mata yang tiba-tiba menetes. "Bahkan kalau saya datang, mereka cuek dan saya lebih sering bicara di belakang bersama para asisten rumah tangga. Kecuali kalau ada ayahnya Arfan, barulah mereka baik sama saya.
Arfan sendiri jarang di rumah. Ia sibuk mengurus bisnis. Alia ikut merasakan sesak mendengar penuturan Ningsih. 5 tahun mereka menikah dan belum dikaruniai anak. Rani selalu disalahkan, dituduh mandul, dan dibilang penyakitan karena badannya yang kurus. Mereka nggak tahu, Arfan jarang menyentuh anak saya. Saya tahu, Rani mungkin kurang memenuhi selera Arfan. Secara fisik dia tidak begitu cantik dan badannya juga kurus. Sampai di sini Ningsih tak kuat lagi. Ia menangis. Alia mengusap-usap punggung tangan wanita parubaya itu. Ia bisa merasakan dukanya. Puncaknya saat Bu Maryam memfitnah anak saya. Katanya anak saya selingkuh. Arfan percaya begitu saja. Ya, dari awal dia memang tidak pernah mencintai Rani. Dia tidak ada itikat untuk mempertahankan pernikahan. Anak saya diceraikan dan pergi dari rumah itu dengan membawa banyak duka. Ningsih menyeka air matanya. Mata Alia pun berkaca. Ia melayangkan tatapannya pada sosok wanita sederhana yang tengah menyajikan semangkok soto di salah satu meja. Sebagai perempuan, ia bisa merasakan luka yang ditanggung Nurani. Perceraian itu selalu meninggalkan jejak luka yang akan terus berbekas. Ia lega karena tahu alasan perceraian Arfan dan Nurani dari dua pihak. Entah siapa yang benar. Pada dasarnya ketika dua orang bercerai, masing-masing memiliki versi yang berbeda dan cenderung membela diri. Namun entah kenapa, ia bisa melihat ketulusan di sorot mata Nurani dan ibunya. Apa yang dipandang sempurna oleh sang mama, ternyata tidak sesempurna itu. Diandra menatap Alia dan Reiga bergantian. Ezar sudah terlelap di malam yang diiringi rinai gerimis. Papa, Alia, Maryam telepon. Katanya mereka akan datang untuk membicarakan kelanjutan rencana perjodohan Alia dan Arfan. Mata Diandra berbinar dengan ekspresi wajah berseri. Begitu bahagia. Ia harap Alia menyetujui rencana ini dan berbahagia membuka lembaran baru. Alia menghembuskan nafas pelan. Gak bisa, Mah. Alia gak bisa menerima perjodohan ini. Alia menatap lurus ke depan. Diandra mengernyitkan alis. Kenapa, sayang? Arfan laki-laki yang baik dari keluarga baik-baik. Alia menatap tajam sang mama. Kemarin Alia mendatangi warung soto milik Mbak Nurani, mantan istri Arfan. Alia mendengar alasan perceraian yang berbeda dari ibu Mbak Rani. Perselingkuhan itu tidak pernah ada, Mah. Mbak Rani difitnah, dan yang membuat Alia sedih. Dari awal menikah, Mbak Rani diperlakukan tidak adil. Arfan tidak mencintainya, tak peduli padanya. Sedang Tante Maryam selalu membandingkan Mbak Rani dengan menantu-menantu temannya. Selalu dikritik dan disalahkan karena tak kunjung hamil. Mbak Rani begitu tertekan. Apa yang sempurna di mata mama belum tentu sempurna. Alia menjelaskan panjang lebar. Diandra bungkam untuk sesaat, tapi kemudian ia menggeleng dan melayangkan tatapan tertajamnya pada Alia. Tidak mungkin, Alia. Maryam itu orang yang baik. Arfan juga laki-laki yang baik. Bisa saja ibunya Rani ini mengarang cerita. Namanya juga orang salah, gak bakal mau ngaku dan malah menjelek-jelekan pihak lain. Bagaimana kalau dibalik, Mah? Bisa saja Tante Maria mengarang cerita dan menjelek-jelekkan Mbak Rani yang sebenarnya tak bersalah. Kalau Mama ingin menilai secara langsung, silakan temui Mbak Rani dan ibunya. Atau bisa juga bertanya pada para asisten rumah tangga di rumah Tante Maryam. Yang jelas, Alia tidak bisa menerima perjodohan ini. Mbak Rani itu orang yang sangat sederhana, Mah. Rasanya nggak mungkin dia berselingkuh dan menyakiti Arfan. Dia yang selama ini disakiti. Diandra tergugu. Reiga menghirup nafas dalam-dalam lalu dihembuskan kembali. Kita memang perlu mendengar penjelasan dari dua pihak, tak hanya sepihak. Kesaksian dari pihak ketiga juga kadang diperlukan. Entah mana versi yang paling benar, tapi rasanya kita tidak bisa memaksakan kehendak pada Alia. Biar Alia menentukan jalannya sendiri. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Arfan dan Rani itu baru cerai 5 bulan, dan mereka baru cerai secara agama. Urusan mereka belum kelar. Kenapa harus terburu-buru memikirkan perjodohan sementara yang dijodohkan belum tuntas menyelesaikan masalahnya? Lagi pula Alia dari awal sudah tak sreg dengan Arfan. Arfan ini hitungannya duda belum lama, baru cerai secara agama, tapi sudah mendekati perempuan lain. Reiga ikut memberikan tanggapan. Ia bisa memahami akan kegelisahan sang putri. Diandra mengalihkan tatapan ke arah lain.
Mariam bilang perceraian mereka akan segera diurus. Sebentar lagi mereka akan bercerai resmi di mata negara. Mama rasanya masih sulit untuk percaya pada ceritanya ibunya Rani, karena yang Mama tahu mereka orang baik. Diandra menoleh ke arah Alia. Atau jangan-jangan kamu ingin kembali pada Saha? Apa yang kamu harapkan dari dia, Lia? Dia dulu berselingkuh. Apa kamu gak takut dia akan kembali mengkhianatimu? Diandra meninggikan suaranya. Mah, kenapa Mama gak bisa memaafkan Saha? Saha memang pernah salah, pernah tergelincir. Coba kita sikapi dengan bijak. Mama bilang kalau udah selingkuh fisik gak bisa dimaafkan. Menanggapi soal ciuman di lift itu, posisi Saha itu serba salah. Jelas terlihat Kezia yang tiba-tiba nyosor nyium Saha. Saha diam bukan karena membalas, tapi dia kaget. Saha lalu mundur. Reaksi perempuan dan laki-laki dicium ya beda, Mah. Kalau perempuan mungkin bisa marah, seketika menampar, atau juga kaget. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki gak bisa marah. Kalau cowok lain mungkin akan memanfaatkan kesempatan. Kucing dikasih ikan asin kebanyakan gak nolak. Dan Kezia juga pernah datang dan mengakui dia memang sudah merencanakan ini sebelumnya. Karena ia tahu rekaman ini akan menghancurkan rumah tangga Saha dan Alia. Dengan kata lain, kalau papa tiba-tiba dicium perempuan juga gak akan nolak. Diandra membulatkan matanya. Kok malah jadi gitu? Papa cuma mengajak mama untuk sedikit berpikir dengan logika. Gak melulu pakai perasaan yang kadang hanya emosi sesaat. Yang terpenting Saha sudah menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri. Dia sudah berubah menjadi jauh lebih baik. Hargailah usahanya. Gak mudah bangkit dari depresi setelah kehilangan banyak hal berharga. Diandra menunjukkan wajah cemberutnya. Sementara Alia mencoba mencerna perkataan sang papa yang membuatnya berpikir kembali. Dia sudah sholat istikharah untuk meminta petunjuk. Dia berusaha mengubur ego dan berdamai dengan masa lalu serta segala luka yang pernah tertoreh. Mah, sebenarnya Saha dan Alia sama-sama punya salah. Alia awalnya terlalu mementingkan karir, kurang perhatian pada Saha, kurang terbuka untuk urusan pekerjaan karena selalu beranggapan Saha gak akan pernah mengerti tentang pekerjaannya. Saha juga salah karena goyah dengan perhatian perempuan lain. Di saat Alia sudah mau memperbaiki diri, Saha sudah terjerumus pada perasaan yang tak seharusnya. Hatinya tertutup karena pesona perempuan lain. Lalu saat dua-duanya sudah menyadari kesalahan masing-masing dan beritikat memperbaiki diri, fitnah datang menghancurkan segalanya. Sebenarnya Papa menyesalkan keputusan mereka untuk berpisah. Papa yakin, selama 5 tahun ini mereka sudah belajar banyak dan bisa lebih bijak mengambil keputusan. Biarkan mereka memutuskan kembali bagaimana jalan mereka ke depan. Berikan doa untuk mereka. Reiga menatap Alia lembut. Ia tahu, Alia masih mencintai Saha. Begitu juga dengan Saha, masih mencintai Alia. Ia berharap keduanya bisa memutuskan yang terbaik. Pikirkan juga sudah ada Ezar di tengah mereka. Lanjut Reiga. Alia tersenyum. Terima kasih, Pak. Doakan Lea semoga bisa mengambil keputusan yang terbaik.